Om Swastiastu. Kami dari keluarga besar SMP Nasional Denpasar ingin mengajak anak-anak siswa baru untuk melakukan MPLS Web Streaming. Materi yang akan dibawakan itu adalah tentang bela negara dari Koramil Denpasar Selatan. Untuk waktu kami persilakan. Selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada pagi hari ini kita dari Koramil 161102 Denpasar Selatan pada kesempatan pagi hari ini diundang oleh kepala sekolah SMP Nasional Denpasar untuk mengisi materi wawasan kebangsaan pada adik-adik siswa siswi yang baru. Dan saya perkenalkan diri, nama Ketut Sudirayadi, pangkat Sersan Mayor, jabatan Batituut. Kemudian nanti yang mengisi materi akan saya serahkan ke Bapak Sersan Budi, Babinsa Koramil 1611 Denpasar Selatan. Untuk waktu kami langsung persilakan kepada Pak Budi untuk mengisi. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Kepala Sekolah SMP Nasional yang telah mempercayakan kepada kami untuk mengisi materi kepada siswa-siswi baru tentang bela negara. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Budi Mukhtar, instansi Kodim 161102 Denpasar Selatan. Alamat rumah Jalan Gurita nomor 13A Cesetan. Kita langsung masuk materi. Tolong diperhatikan adik-adik, di mana materi kita bela negara. Bela negara tentunya kita tidak lepas dari 4 pilar. 4 pilar kebangsaan. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga NKRI harga mati, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Di mana materi kali ini Bapak akan membahas 4 pilar kebangsaan, terutama yang pertama Pancasila, di mana Pancasila merupakan dasar negara kita yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana adik-adik sila pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Arti yang mendasar dari ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertama adalah bahwa kita sebagai bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta dengan segala isinya. Dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 dikatakan, negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan kepada setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Mengembangkan sifat saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Mengembangkan kerukunan di antara sesama umat yang berbeda-beda. Itu arti makna dari sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Kita lanjut ke sila kedua. Sila kedua di mana berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bermakna mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Mengakui adanya kesamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban tanpa membedakan suku, agama, ras, dan kedudukan serta jenis kelamin. Mengembangkan sifat saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sifat tenggang rasa. Mengembangkan sifat dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Berani membela kebenaran dan keadilan. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Itu makna sila yang kedua. Tolong adik-adik dipahami dan dimengerti. Sekarang lanjut sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia di mana persatuan yang berarti persatuan dari kata satu yang berarti utuh, tidak pecah. Persatuan mengandung pengertian yang disatukan. Indonesia adalah suatu negara kita dalam pengertian geografis dan bangsa, di mana pengertian geografis Indonesia adalah membentang dari 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Itu menurut pengertian geografis Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri dalam pengertian bangsa adalah bangsa secara politis hidup dalam wilayah kita. Tentunya persatuan Indonesia tidak luput dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip
Bhinneka Tunggal Ika, inilah prinsip yang mengharuskan kita untuk mengakui bahwa Indonesia, baik suku, bahasa, agama, adat, dan kebiasaan dan lain-lainnya sangat berbineka yang mewajibkan kita untuk tetap bersatu utuh. Itu yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Sekarang kita lanjut membahas sila keempat. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana sila keempat adalah arti dan makna untuk dasar mufakat kerakyatan atau demokrasi, menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut paham demokrasi. Paham demokrasi berarti bahwa kekuasaan tertinggi atau kekuasaan berdaulat untuk mengatur negara dan rakyat banyak berada di tangan seluruh rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama secara kekeluargaan. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, di mana nanti adik-adik yang siswa baru, apabila nanti ada pemilihan ketua OSIS, tidak harus berprinsip, oh itu teman saya senang itu jadi ketua OSIS. Itu pendapat yang salah. Mari kita bermusyawarah untuk kepentingan bersama ke depannya. Itu yang terkandung dalam sila keempat. Kita bahas kembali untuk sila yang kelima. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana sila kelima bermakna mengembangkan sikap suasana. Saya ulangi, mengembangkan sikap suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama dan selalu menghormati hak orang lain, suka memberikan pertolongan kepada orang lain, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Itu adik-adik sila yang kelima. Ingat, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Mungkin bisa saya contohkan, adik-adik, hak adik-adik adalah mendapat fasilitas sekolah untuk belajar. Dan ingat, kewajiban adik-adik menjaga nama sekolah, belajar dengan giat, dan memberikan prestasi semampu atau ikut bidangnya adik-adik yang bersangkutan. Itu yang Bapak sampaikan, di mana Pancasila 5 sila. Apakah mungkin adik-adik ada pertanyaan? Jangan sampai adik-adik mendengar tapi tidak diaplikasikan di lapangan. Jelas adik-adik? Ya, kalau sudah jelas, Bapak akan mengulas kembali
tentang materi radikalisme. Adik-adik sering mendengar radikalisme. Apa itu radikalisme? Radikalisme, pengertian radikalisme. Pengertian radikalisme adalah individu atau kelompok yang menginginkan perubahan atau pembaharuan dalam kehidupan sosial politik dengan cara kekerasan atau memaksa kehendak. Di mana radikalisme itu ada radikal kanan. Radikal kanan adalah individu atau kelompok tertentu dalam masyarakat yang mempunyai sikap dan perilaku yang berbeda di luar sistem yang menimbulkan eksis negatif dengan latar belakang fanatisme agama yang sempit dengan tujuan akhir mendirikan negara dan memberlakukan hukum agama sebagai hukum positif. Radikal kanan diantaranya ada paham yang bernama mantiki. Mantiki adalah gerakan dakwah yang dilakukan oleh kelompok jamaah Islamiyah. Selain mantiki, ada juga radikal kanan mengatasnamakan PUBG. PUBG adalah pedoman umum perjuangan yang berisi tentang gerakan dan langkah-langkah pejuang yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Mungkin adik-adik sering melihat, mendengar di media kenapa ada bom bunuh diri atau lainnya. Itulah bentuk dari kelompok kanan atau radikalisme. Baik, Bapak akan menerangkan tentang bentuk-bentuk radikalisme. Bentuk-bentuk radikalisme agama. Di antaranya radikalisme muncul karena ketidaktahuan akan ajaran agama yang sebenarnya. Radikalisme muncul karena semangat berlebihan dalam mengamalkan ajaran agama. Radikalisme muncul karena keliru menilai perilaku umat beragama. Radikalisme muncul karena adanya pengaruh dari luar negeri. Mungkin adik-adik pernah melihat atau mendengar ada agama Muslim di mana seharusnya dia beribadah menghadap kiblat atau menghadap ke barat, itu yang benar. Kalau adik-adik melihat umat Muslim beribadah menghadap ke timur atau ke selatan, adik-adik tolong segera dilaporkan ke pihak terkait. Itu adalah salah satu bentuk radikalisme agama. Lanjut. Radikalisme banyak hal yang dipermasalahkan. Di antaranya permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi di antaranya kehidupan yang harmonis di dalam masyarakat perlu kita wujudkan sebagai akibat dari munculnya ketegangan sosial yang sering melahirkan konflik intern atau antar umat beragama. Permasalahan yang dihadapi
Konflik ini mulanya disebabkan oleh kepentingan sosial dan ketidakadilan ekonomi yang kadang-kadang dimanfaatkan sebagai sentimen agama. Lanjut, permasalahan yang dihadapi, kita memaklumi tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah dan penegak hukum kurang menyentuh rasa keadilan. Tapi kita patut bersyukur kepada pejuang dan pahlawan kita terdahulu, di mana negara kita memiliki tatanan kehidupan nasional yang harmonis, penuh kearifan, dan kita memiliki adat istiadat yang mampu mewujudkan wadah komunikasi dan konsultasi lintas agama dan suku bangsa demi keutuhan NKRI dan tatanan bangsa kita. Kita patut bersyukur kepada leluhur kita telah mewariskan Bhinneka Tunggal Ika. Di mana radikalisme itu cenderung kepada radikalisme agama. Radikalisme agama adalah suatu paham yang keliru dan ekstrim di bidang pengamalan ajaran agama masing-masing. Perlu diwaspadai karena dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perselisihan di antara komponen bangsa yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Dengan adanya radikalisme ini, perlu kita mengambil langkah-langkah. Di antaranya langkah-langkah yang perlu kita diambil agar tidak marak radikalisme di negara kita. Di antaranya perlu kita kerjasama kelembagaan baik internal maupun eksternal ditingkatkan. Kerjasama di bidang sosial dan budaya. Masing-masing pemeluk agama mampu menata hatinya untuk hidup penuh toleransi di antara kita sebagai bangsa yang menjemuk. Pekan kegiatan bersama pemuda dalam pendalaman nilai-nilai bangsa, menginventarisir dan pendataan kembali aliran agama yang ada, bimbingan dan penyuluhan keagamaan terhadap masyarakat di daerah yang telah terjadi konflik. Itu ada langkah-langkah yang harus kita waspadai untuk mempersempit ataupun menghilangkan paham-paham radikalisme. Perlu kita melaksanakan kegiatan yang perlu kita dilaksanakan secara berlanjut untuk menghindari hal tersebut. Di antaranya pembentukan forum solidaritas tokoh umat beragama, memberi fasilitas kepada badan musyawarah untuk beragama di daerah, bimbingan konseling bagi korban pasca kerusuhan dan konflik sosial, pembinaan jaringan kerjasama antara umat beragama, sosialisasi pendidikan berwawasan multikultural bagi guru-guru. Bersyukur kita dapat keputusan dari Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006 serta tentang pemberdayaan forum kerukunan umat beragama. Oke, adik-adik, kita lanjut. Kondisi umat beragama yang diharapkan, di mana negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang berdasarkan Pancasila perlu kita di dalamnya untuk menjaga kondisi umat beragama supaya tetap rukun, di mana kondisi umat beragama yang diharapkan: 1. terdidik, 2. bermoral, 3. toleran, 4. sejahtera, 5. paham nilai-nilai agama, 6. dapat dipercaya, 7. patuh hukum agama, 8. patuh hukum negara, 9. cinta tanah air, 10. hidup bermanfaat bagi orang lain, di mana semua ke-10 kondisi umat beragama yang diharapkan itu tertuang atau terkandung di dalam Pancasila dan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Di mana apabila itu sudah dipahami, kita perlu juga salah satu untuk memfasilitasi, diantaranya fasilitasi dialog, komunikasi, sosialisasi, keteladanan, partisipasi, komunikasi dan edukasi. Apabila fasilitas dialog, komunikasi dan sosialisasi dan keteladanan, partisipasi, koordinasi, edukasi terwujud, maka akan terjadi suatu inti beragama, yaitu keharmonisan beragama. Setelah harmonis, pasti terjadi kerukunan agama, dan secara luas akan berimbas kepada tatanan nasional yang damai. Itu adik-adik yang perlu Bapak sampaikan. Pada intinya, adik-adik, dalam diri adik-adik, hilangkan prasangka buruk yang dapat memicu konflik. Bapak ulangi sekali lagi, hilangkan rasa prasangka buruk untuk menghindari konflik. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin adik-adik ada yang ditanyakan. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, Bapak akan kasih bekal. Kasih bekal maksudnya bukan bekal sesuatu yang bermoral, tentunya pengetahuan dari apa yang Bapak sampaikan tadi tentang dasar negara Pancasila dan materi radikalisme. Ya, adik-adik silakan buku sama bolpennya disiapkan. Bapak akan ngasih bekal pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama. Apa bunyi sila kedua dari Pancasila? Pertanyaan kedua. Apa pengertian dari radikalisme? Pertanyaan ketiga. Sebutkan 2 langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengantisipasi radikalisme. Itu pertanyaan yang ketiga. Karena Pancasila dasarnya 5, adik-adik tetap Bapak kasih 5 pertanyaan. Setuju? Ya, yang keempat. Sebutkan 2 kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mencegah radikalisme. Ya, pertanyaan yang terakhir. Mengapa
radikalisme agama perlu kita waspadai. Ya, terima kasih adik-adik. Nanti pertemuan kedua Bapak akan melaksanakan pengecekan tentang bekal yang Bapak sampaikan. Terima kasih adik-adik. Selamat pagi.